Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan mat bersama Bapak Muhammad Kholik Abidin, yang mana akan membimbing anak-anak di kelas 8 ini atau 1 tahun ke depan untuk bersama belajar Al-Quran Hadis. Untuk itu, mari kita belajar bersama Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat yang akan kita pelajari pertama yaitu mat iwad, yang mana hukum bacaan mat iwad adalah apabila ada fathah tanwin pada akhir kata karena waqaf atau berhenti dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Nah, jadi di sini bacaan mat yang berada di waqaf atau di akhir ayat, atau waqaf terkadang juga berada di tengah ayat. Jadi bacaan panjang yang berada di tanda waqaf. Nah, ciri-cirinya coba anak-anak perhatikan. Yang pertama, anak-anak perhatikan adanya fathah tanwin. Fathah tanwin yang berada di akhir ayat atau di tanda waqaf. Nah, di sini mat ini pengganti tanwin ini sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan cara dibaca panjang satu alif atau 2 harokat, dalam artian 2 ketukan. Jadi panjangnya itu cukup 2 ketukan atau 1 alif atau 2 harokat. Sekarang kita lihat contoh dari mat iwad, bacaan mat iwad. Coba perhatikan contoh yang pertama. Di sini adalah afwajan. Nah, tulisannya afwajan. Ini berada di akhir ayat. Kemudian kalau diterapkan membaca sesuai tajwid, tidak dibaca afwajan, akan tetapi dibaca dengan afwaja. Jadi kata jan atau tanwinnya itu hilang, kemudian dipanjangkan sepanjang 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Contoh yang kedua yaitu kalian lihat, yaitu tawaban. Di sini ini juga berada di akhir ayat atau di tanda waqaf. Jadi cara bacanya bukan dibaca tawaban, akan tetapi dibaca tawabah. Bannya ini dibaca sepanjang 2 harokat. Nah, inilah gambaran dari bacaan mat iwad. Nah, intinya anak-anak harus perhatikan ciri-cirinya, terutama ciri-cirinya. Ketika anak-anak membaca Quran menemui ciri-ciri seperti ini, jadi fathah tanwin berada di tanda waqaf, maka harus dibaca sesuai hukum bacaan mat iwad, yaitu dibaca 1 alif atau 2 harokat. Baik, sekarang kita lanjutkan di bacaan mat yang kedua, yaitu bacaan mat lain. Nah, sekarang kita bahas atau kita kaji apa itu mat lain. Nah, mat di sini dan anak-anak ketahui, mat artinya adalah panjang dan lain artinya lunak. Di sini panjang dan lunak. Apa maksudnya panjang dan lunak di sini? Ini maksudnya mat lain yang artinya panjang dan lunak, yaitu bacaan panjang yang dibaca lunak. Syaratnya apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Berarti ini juga bacaan mat yang berada di akhir atau di tanda waqaf. Ciri-cirinya apa?
Nah, jadi anak-anak harus perhatikan ciri-cirinya biar nanti ketika membaca, ini ternyata bacaan mat lain. Berarti harus saya baca sesuai hukum bacaan mat lain. Yaitu ciri-cirinya yang harus diperhatikan, yaitu di sini ada wawu sukun atau ya sukun, yang mana sebelumnya didahului dengan huruf berharokat fathah. Kemudian setelahnya huruf itu adalah huruf hidup yang dibaca wakof. Ini ciri-ciri utamanya yang harus diperhatikan. Kemudian ketika menemui hukum bacaan mat lain, bagaimana harus kita baca? Cara membacanya yaitu kita panjangkan sepanjang satu alif. Satu alif itu sama saja dengan 2 harokat. Kemudian bisa juga dibaca 2 alif. 2 alif itu sama dengan 4 harokat. Itu sama, artinya panjangnya alif dan harokat itu sama. Kemudian yang ketiga bisa dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Berarti ini 6 harokat ini paling panjang. Jadi kita tentukan nafas kita sampai panjang yang 1 atau 2 atau 3. Ya, semuanya boleh, yang penting tidak dibaca pendek. Ini wajib hukumnya dibaca panjang, karena kalau dibaca pendek nanti di ayat Al-Quran itu artinya akan berbeda. Jadi dalam membaca Al-Quran harus betul-betul diperhatikan panjang pendek bacaannya. Mari kita lanjutkan melihat contoh bacaan dari mat lain. Di sini dicontohkan dalam surat Al-Quraisy. Coba anak-anak perhatikan, li'ilafi Quraisy. Tadi ciri-cirinya ada ya sukun atau wawu sukun, sebelumnya fathah, kemudian sesudahnya hidup. Kamu perhatikan, anak-anak perhatikan Quraisy, lafal Quraisy. Di sini ada ya sukun, kemudian di depannya atau sebelumnya ada fathah, kemudian di sesudah dari ya sukun ada huruf hidup. Nah, di sini yang menunjukkan hukum bacaan dari mat lain. Berarti kita mempunyai kewajiban untuk membaca sepanjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kemudian ayat kedua, perhatikan, ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Nah, perhatikan asoif. Nah, di sini ada ya sukun, sebelumnya ada fathah dan sesudahnya ada huruf hidup, dan di sini adalah tanda wakof, jadi berhenti. Jadi ini bacaan panjang di tanda wakof. Nah, di sini juga menunjukkan hukum bacaan dari mat lain. Untuk itu, jikalau anak-anak menemui bacaan seperti ini harus dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu bacaan mat lain dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, dan 6 harokat juga boleh. Nah, ini penjelasan dari mat lain. Berikutnya, mari kita lanjutkan bacaan mat yang ketiga, yaitu hukum bacaan mat arid lisukun. Apa itu mat arid lisukun? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan mat itu artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya adalah mati. Jadi kata-kata sukun dalam istilah tajwid itu artinya mati. Berarti mat arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat topi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Jadi bacaan mat arid lisukun sama dengan bacaan mat lain maupun mat iwat, berada di tanda wakof bacaan panjangnya. Akan tetapi bacaan mat arid lisukun ini adalah bacaan panjang mat topi'i atau mat asli, berada di akhir ayat atau di tanda wakof. Sekarang jika anak-anak menemui bacaan seperti ini, bagaimana cara membacanya? Yang jelas dibaca panjang. Dan berapa panjangnya?
yaitu bisa dibaca panjang 1 alif, bisa dibaca panjang 2 alif, bisa dibaca panjang 3 alif, sama dengan hukum bacaan dari mat lain. Nah, jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, ini. Sekarang perhatikan contoh dari hukum bacaan mat arid lisukun. Ini anak-anak perhatikan, ada lafal turja'una. Nah, ini berada di akhir, kemudian ditanda wakof. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya diwakofkan menjadi turja'un. Di sini bisa dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Bisa dilihat lagi contoh, ini contoh yang lain. Wa mimma royaqnahum yunfiqun. Nah, di tanda merah ini merupakan bentuk dari atau contoh dari mat arid lisukun. Jadi ini mat tobi'inya. Tobi'i itu panjang asli atau mat asli berada di akhir atau tanda wakof. Nah, kalau mat tobi'i berada di akhir, ini berarti namanya hukum bacaan mat arid lisukun. Kemudian contoh yang lain, hudal lil muttaqin. Nah, di sini al muttaqin lil muttaqin, di sini mat tobi'i berada di akhir atau tanda wakof. Jadi ini merupakan hukum bacaan mat arid lisukun. Mungkin itu saja materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.